Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang bahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas NISP Bank OCBC ketiga 2024, update-nya tanggal 1 Desember 2024. Kebetulan OCBC Bank ISP ini laporan ketiganya 2024 itu sudah keluar. EVS-nya pada Q3 2023 itu 135 dan pada Q3 2024 168. Artinya ada kenaikan sebanyak 24% laba NISP itu. Lalu dividen ratio-nya udah, DPR-nya, dividennya udah pada video sebelumnya. Nah, harganya 31 Agustus 2024 1.360. Saham NISP pernah dibahas di channel Sobat Investor Retail di playlist. Di sini ada daftar saham pilihan. Itu pada tanggal 31 Agustus. Jadi di sini bisa dicek di playlist daftar saham pilihan. 31 Agustus itu dibahas NISP. Sekarang bagaimana update-nya? Kita cek update-nya. Bagaimana informasi terbarunya? Nah, update-nya tadi sudah Q3 2024-nya naik 24% ya labanya. Itu akan berakibat kepada dividennya. Ya. Harga 31 Agustus 1.360. Harga 1 Desember 1.330. Artinya ada penurunan saham. Itu namanya capital gain. Karena tuh 1.360 ke 1.330 berarti ada kerugian negatif 30. Artinya portofolionya turun negatif 2,2%. Jadi kalau punya 10 juta di NISP, rugi 200.000. Ya. Lalu gimana psikologinya? Ya santai saja kan ya. Proyeksi dividennya karena labanya naik 24%, dividennya aja kemungkinan 88. Atau bisa jadi 90. Dengan yieldnya 6,5%. Jadi kalau punya 10 juta, untungnya 650.000. Dari dividen saja. Kalau laba naik 24%, harganya kemungkinan akan naik juga. Tapi disclaimer ini hanya opini pribadi. Ya, jadi saham itu kan aset berisiko, ada risikonya, sama dengan berusaha juga. Ya, jadi untuk sementara yang beli di harga 1.160 ada negatif 2,2%. Tapi pada video sebelumnya dikasih tahu juga beli NISP itu kan jangan all in di 1.360, bertahap. Ya. Kalau beli di harga 1.360 berarti untuk sementara negatif 2,2%. Nah, enaknya di NISP itu ada dividennya.
Kalau dividennya 88, 6,5%. Ini yang akan menahan NISP. Kalau harganya dibuat gocap misalnya nih, dividennya aja 88. Berarti hampir 90% untung. Kalau dibanding ke gocap, ada nggak orang yang mau ngejual NISP di harga 50 perak, dividennya 88? Naruh uang 10 juta, dividennya 8.800.000. Ada nggak ya orang mau ngejual gocap gitu di NISP? Sepertinya itu nggak mungkin. Mungkin saja kalau dunia krisis global ya. Perang nuklir, menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, kita lihat ini chartnya. Ini SP nih ya. Chartnya seperti ini. Dari chartnya itu, maka bisa kita menentukan cara belinya. Yang minat di ini SP 1330. Ya. Berapa persen? Karena ini Big Bang, nggak ini bank gede. Kalau gua sendiri, kalau di saham perbankan yang dividen dan fundamentalnya bagus itu 15% juga berani. Nah, makanya agak besar. Kalau mau di 1330 bisa 7%, di harga 1200 5%, dan di harga 1100 2% aja. Cara masuknya. Nah, cara masuk video 31 Agustus di sini bisa dicek juga berapa gitu ya trading plan-nya. Di video ini di NISP di sini nih. Ini sudah dikasih tahu trading plan. Ini untuk trading plan 1 Desember 2024. Ya. Ini hanya opini pribadi ya. Kalau seandainya baru masuk 1330 di harga 7%-nya dari portofolio. Kalau 100 juta ya berarti 7 juta. Di harga 1200, kalau 100 juta berarti 5 juta. Kalau di harga 1100, 100 juta berarti 3 juta. Nanti akan dapat average di harga 1250-an. Gitu. Jadi nggak boleh all in. Tapi kabar baiknya, NISP ini lagi di harga bawahnya. Kalau mau 10%, kalau sebenarnya kegedean, bolehlah 10%. Atau di harga 1200 nanti 5%-nya nggak masalah kalau menurut gua gitu ya. Tapi kan tiap orang punya trading plan masing-masing. Ya. Itu untuk NISP. Lalu apa saham pembandingnya, misalkan kita pakai Goto lah. Ini gue objektif aja lah. Goto misalkan. Sekarang harga sahamnya 71. Belum ada dividen. Ya. Atau Arto lah. Bukan, ini hanya analisis saja ya. Misalkan beli di harga 15.000, sekarang harganya 2.640. Dividennya 0 gitu. Jadi ini berisiko tinggi. Boleh aja masuk ke saham Arto. Tapi ya harus risikonya lebih besar. Gak ada penahannya di sini dividennya. Ya. Kalau misalkan NISP, ini keunggulannya nih NISP. Tapi nggak tahu kan ke depan, itu disclaimer on kan. Misalkan
Oh, ini kalau NSP kebetulan naik ya. Dalam 5 tahun itu capital gain-nya tumbuh 57%. Dividennya 5,4%. Di bawah turun juga ada dividennya kan. Suatu saat akan kejemput. Beda dengan yang saya di Ato beli 10.000 sekarang 2.500. 100 juta misalkan berarti sekarang tinggal 26 juta. Nggak ada dividen lagi. Ya. Itu. Jadi kalau retail sih gua saran masuk di saham yang ada dividennya. Tapi ya kalau mau coba uji nyali ya silahkan gitu. Silahkan juga gitu. Mau coba-coba, cuman harus diversifikasi. Kalau mau saham yang nggak ada dividennya jangan gede-gede. Ya. Ya kalau icip-icip lah dari 100 juta mungkin jangan lebih dari 5 juta lah, nanti ketahuan kerasa bedanya gitu ya. Ya. Jadi untuk sekarang ini SP negatif 2% ya. Tapi dividennya nanti bulan Maret, dividennya 26 Maret. Jadi masih ada dividen 88. Dan yang paling penting labanya naiknya 24%. Ya. Ini disclaimer on, hanya analisis pribadi. Silahkan analisa kembali ya. Di saham itu silahkan analisa kembali. Saham itu ada risikonya, usaha ada risikonya, semuanya ada risikonya. Ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video yang paling update. Ya. Sampai jumpa lain waktu. Semoga investor retail bisa mendapatkan keuntungan di pasar modal.